斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 1. Di kedalaman pegunungan Tianmo, suasana unik di hutan meresap. Di pegunungan, akan ada raungan monster dari waktu ke waktu, membuat seluruh pegunungan penuh vitalitas mengungkapkan banyak bahaya. Di hutan, cahaya biru menyala, dan dua sosok tiba-tiba muncul. Kedua sosok ini tidak lain adalah Xiao Yan dan Xiao Qi. Xiao Yan masih memegang penguasa kuno abadi Tianhuo di tangannya. Letakkan penguasa Tianhuo Henggu di tangannya ke dalam tubuhnya, dan menyeka keringat dari dahinya. Fiuh, akhirnya aku lolos. Duduk di tanah, Xiao Yan mulai memikirkannya. Xiao Yan telah menebak sebelumnya bahwa orang-orang berjubah hitam dari ini adalah milik ras iblis, tetapi dia tidak dapat menentukan dari cabang ras iblis mana mereka berasal. Alasan mengapa mereka harus mendapatkan diri mereka sendiri sebagian besar karena token setan darah di tangan mereka, adapun bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah tempat di mana Kaisar Setan dimakamkan, Xiao Yan tidak memikirkannya, ras setan pasti memilikinya, rahasia mereka sendiri. Sekarang, klan Xiao dalam masalah, dia dikejar, dan lawannya sangat kuat. Jika dia ingin menyingkirkan kesulitan saat ini dan menghilangkan krisis klan Xiao, satu-satunya cara adalah menemukan klan setan darah yang disebutkan oleh Kaisar Setan Darah Xuan Huang. Xiao Yan berdiri, melihat sekeliling, melepaskan kekuatan jiwa, dan mulai menyelidiki dengan hati-hati. Tidak apa-apa untuk tidak mendeteksi, Xiao Yan segera menemukan banyak aura yang sangat mendominasi. Setelah deteksi ini, dia terkejut, menoleh untuk melihat Xiao Qi, dan bertanya, Xiao Qi, kemana kamu berteleportasi? Ini harus berada di kedalaman pegunungan Tianmo. Daerah luar mudah ditemukan, jadi saya memilih koordinat lebih jauh, jawab Xiao Qi. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, yang persis seperti yang dia inginkan. Melihat kompas tanah yang masih dipegang di tangan Xiao Qi, kompas tanah telah kehilangan cahaya, tampaknya energinya telah habis. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambil kompas dari Xiao Qi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, dan berkata, tampaknya energi yang dikonsumsi untuk memindahkan dua orang bersama-sama terlalu besar, kompas ini telah dihapus. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia membuang kompas tanah dengan santai. Energi kompas tanah yang diberikan oleh Xiao Long telah habis, dan sekarang menjadi produk limbah, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Begitu Xiao Yan memberi isyarat, sosoknya mulai naik perlahan, siap untuk melihat medan sekitarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan turun dan berkata kepada Xiao Qi, ayo pergi ke aliran gunung di sana untuk beristirahat sebentar, kita harus meninggalkan Disu. Dia harus menemukan keluarga iblis darah secepat mungkin. Hanya ketika pesanan dikirimkan, bisakah mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan klan Xiao. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 2, kedalaman pegunungan Tianmo terlalu berbahaya. Saya belum pernah ke sini sebelumnya, dan saya tidak tahu banyak tentangnya, tapi saya masih tahu perkiraan rutenya. Itu harus melewati pegunungan yang berlawanan untuk meninggalkan Dizu dan mencapai di Yuanzhou. Yuanzhou adalah tempat yang lebih besar dan lebih kuat dari Dizu. Apakah kita benar-benar pergi ke sana? Xiao Qi jelas lebih tertarik pada seluruh benua Doudi daripada Xiao yang sudah lama tidak ke benua Doudi. Waktu Yan tahu lebih banyak. Ayo pergi. Xiao Yan mengangguk dan berkata, bukan hal yang baik untuk tinggal di hutan ini sekarang. Suasana di sekitarnya membuat Xiao Yan sangat waspada, jadi dia pergi ke aliran gunung untuk beristirahat sebentar sebelum berbicara. Xiao Yan dan yang lainnya berlari keluar dengan kompas darat, dan pria berjubah hitam itu tidak tahu di mana Xiao Yan dan Xiao Qi diteleportasi. Dan mereka tidak dapat menemukan mereka untuk saat ini. Dengan langkah kaki yang berat, seluruh tubuh Xiao Yan melompat, dan sosoknya muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Xiao Qi tidak menunjukkan kelemahan, dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan kecepatannya hampir sama dengan kecepatan Xiao Yan. Kilatan kejutan melintas di mata Xiao Yan, tetapi Xiao Yan segera merasakan ki pertempuran Xiao Qi, atribut angin dari ki pertempuran. Kecepatannya secara alami adalah yang tercepat di antara semua atribut. Xiao Qi menyusul Xiao Yan, dan menatap Xiao Yan dengan mata berkedip, mengapa kamu lebih cepat dariku? Aku adalah semangat juang dari atribut angin. Aku lebih kuat darimu, jawab Xiao Yan sambil tersenyum. Ah, kamu sudah maju lagi. Xiao Qi menyadari pada saat ini bahwa dia jelas tidak bisa memahami kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Seberapa jauh kemajuanmu? Xiao Qi terus bertanya, mari kita mencapai puncak pada tahap 2 bintang awal. Xiao Yan merasa sedikit malu, menggaruk kepalanya. Apakah kamu masih manusia? Sudah lama sejak kamu datang ke benua Doudi, dan kamu sudah berada di puncak tahap bintang 2 awal, dan kamu masih membiarkan orang hidup. Dia mengutuk. Sebelumnya, Xiao Qi masih sedikit tidak puas dengan kejeniusan Xiao Yan,
tetapi setelah berhubungan dengan reruntuhan kuno yang kacau, dan sekarang menyaksikan bakat mengerikan Xiao Yan, hati Xiaoqi benar-benar yakin, dan dia juga penuh dengan dirinya sendiri, kebahagiaan muncul, pria ini adalah suamiku. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 3, Xiao Yan tersenyum pada Xiaoqi, dan segera kedua sosok itu dengan cepat melewati hutan. Kekuatan jiwa dari alam Kaisar Xiao Yan tersebar di mana-mana. Monster di kedalaman pegunungan Tianmo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Dou di bintang 2. Untungnya, di bawah pencegahan kekuatan jiwa dari alam Kaisar Xiao Yan, monster rata-rata kekuatan dihindari satu demi satu. Kekuatan jiwa Kaisar Ilm bahkan jarang dijangkau oleh pembangkit tenaga Dou di bintang 3 biasa, sehingga monster yang tidak terlalu kuat dapat menghindarinya. Keduanya segera datang ke aliran gunung. Setelah mengamatinya sebentar, Xiao Yan membuka sebuah gua di atas aliran gunung, dan menempelkan batu bulan di dinding gua, dan seluruh gua tiba-tiba menjadi terang. Kamu lelah juga, istirahat dulu. Kita perlu mempersiapkan sedikit sebelum berangkat ke prefektur di Yuan. Aku akan mencari beberapa bahan obat dulu, kata Xiao Yan kepada Xiaoqi yang berdiri di sampingnya dan melihat sekeliling gua. Sepanjang jalan, Xiao Yan menemukan beberapa aura yang sangat kuat, yang semuanya ada di sekitar Dou di bintang 3. Jika dia ingin mendaki gunung, dia tidak tahu seberapa kuat monster yang akan dia temui. Pasti cukup sulit. Siapkan beberapa pil obat adalah suatu keharusan. Xiao Yan berbalik dan meninggalkan gua. Xiaoqi juga duduk bersila di dalam gua untuk mengatur pernapasannya. Apa yang terjadi hari ini begitu mendadak sehingga Xiaoqi masih kesulitan menerimanya. Dia perlu mengatur suasana hatinya. Kedalaman pegunungan Tianmo jelas tidak sedamai kelihatannya. Khawatir tentang keselamatan Xiaoqi, Xiao Yan tidak berani meninggalkan aliran gunung terlalu jauh. Dia hanya mengumpulkan beberapa bahan obat di dekat aliran gunung dan mengamati medan sepanjang jalan, tapi tidak terjadi apa-apa berbahaya, hanya menemukan nafas yang tidak terlalu tenang. Segera, Xiao Yan kembali ke gua. Melihat Xiaoqi yang sedang duduk bersila, Xiao Yan tersenyum dan dengan hati-hati duduk di samping. Gua yang dibuka Xiao Yan tidak kecil, lebih dari cukup untuk menampung 2 orang. Xiao Yan mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat umum di pegunungan untuk memurnikan obat penyembuhan, dan bersiap untuk mulai memurnikan ramuan. Dengan pikiran di hati, saya mulai menghubungi Tuan Zan. Tuan Zan, apakah Anda memiliki resep obat penyembuhan yang lebih baik? Beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada gerakan, Xiao Yan bertanya-tanya, Tuan Zan masih perlu tidur. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 4. Suara Old Zan terdengar di telinga Xiao Yan, apakah kamu memikirkan aku sekarang? Bagaimana dengan prestise ketika kamu memintaku untuk mendaki? Jangan ganggu aku. Yah, aku masih marah, di usia yang begitu besar, aku masih bertingkah picik. Xiao Yan buru-buru tersenyum dan berkata, bukankah ini darurat sekarang? Aku khawatir aku tidak akan bisa keluar dari pegunungan ini tanpa pil penyembuh. Kamu tidak ingin melihatku mati, bukan? Petik 2. Zan tua tidak menanggapi, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, iya, ada monster yang menghalangi jalan di depan, dan setan mengejar mereka. Xiao Yan, sepertinya kamu akan binasa di sini. Setelah kata-kata itu jatuh, sepotong perkamen yang sangat biasa melayang di depan mata Xiao Yan. Oke, kamu tidak bisa berlatih, jadi selesaikan saja ini, jangan ganggu aku lagi. Suara Zan tua datang, dan tidak ada lagi suara. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum kecut. Nilai resep yang diberikan oleh Tuan Zan tidak tinggi, dan pil bermutu rendah biasanya tidak akan menarik perhatian dan Lei, tampaknya Tuan Zan cukup bijaksana. Dengan lambaian lengan baju Xiao Yan, sebuah kuali obat yang berbentuk seperti nyala api muncul di depan Xiao Yan, itu adalah kuali Yanmu yang diberikan kepada Xiao Yan oleh King Xuantian. Dengan gelombang cahaya telapak tangan Xiao Yan, sekelompok bahan obat muncul di depan Xiao Yan setelah memilih bahan obat yang dibutuhkan untuk resep. Xiao Yan membalikkan telapak tangannya, dan bahan obat dimasukkan ke dalam kuali obat. Dengan memutar jarinya, Chaos Sheng Yan melompat keluar dari telapak tangan Xiao Yan, menarik ekor panjang ke udara, dan kemudian masuk ke dalam kuali Yanmu. Teknik pengendalian api Xiao Yan sangat mahir, ditambah dengan Chaos Sheng Yan dan kuali obat suci ini, pil penyembuhan yang disempurnakan jauh lebih baik daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Tidak butuh banyak waktu untuk memurnikan ramuan ini, hanya dalam 10 menit, Xiao Yan selesai memurnikan semua bahan obat, dan ada botol giok putih di depannya. Ramuan penyembuhan ini disebut Yi Healing Pill, dan ini bukan ramuan penyembuhan yang langka, baik itu tentara bayaran atau orang kuat yang bepergian di hutan, mereka biasanya membawa ramuan semacam ini, dan itu sangat umum. Xiao Yan mengambil botol giok dan mengendusnya ke hidungnya, aroma obatnya sangat kuat, pil biasa disempurnakan oleh Yan Muding dan Chaos Sheng Yan, yang telah meningkat pesat. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan mengumpulkan semua pil penyembuh ke dalam ring. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 5. Ledakan. Xiao Yan menyingkirkan obat mujarab halus, dan baru saja akan memejamkan mata dan berkonsentrasi pada latihan untuk sementara waktu, ketika tiba-tiba ada kejutan, yang menarik Xiao Yan kembali dari tampilan bersiap untuk berlatih. Xiao Yan berdiri,
berjalan ke pintu masuk gua dan melihat keluar, hanya untuk melihat lapisan awan gelap di kejauhan, berguling seperti makhluk hidup, dan guntur melintas di antara awan, membawa aura menakutkan yang luar biasa. Xiao Yan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut. Xiao Qi yang sedang bermeditasi di samping juga terbangun oleh keterkejutan yang tiba-tiba. Xiao Qi berjalan ke sisi Xiao Yan, melihat keluar gua, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan mengucapkan dua kata dengan ngeri, Bistide. Pasang surut binatang tidak asing bagi orang-orang yang sering bepergian di pegunungan, dan mereka semua berbicara tentang perubahan warna. Mereka yang pernah mengalami pasang surut dan selamat, berbicara tentang pasang surut binatang. Wajahnya berwarna hijau, kamu bisa dikatakan bahwa sekali gelombang binatang buas terjadi di pegunungan, seluruh pegunungan akan menjadi dunia monster. Namun, jika ada gelombang binatang buas di pegunungan Tianmo, akan sulit untuk bertahan hidup tanpa kekuatan Dou di bintang 4 atau lebih tinggi. Mendengar kata Bistide, murid Xiao Yan juga menyusut, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya terbang ke dasar gua dalam sekejap. Sosok Xiao Yan muncul di depan gua lagi, memegang batu besar dengan keduanya tangan, mundur dan perlahan memasuki gua, lalu menutup rapat pintu masuk gua dengan batu-batu besar. Xiao Yan tahu bahwa sebuah batu besar tidak dapat menahan binatang iblis seperti semut. Dia dengan ringan meletakkan telapak tangannya di atas batu itu, dan seberkas api keluar dari telapak tangan Xiao Yan, dan permukaan batu itu segera terbakar. Dengan ledakan lapisan api redup, udara di seluruh gua segera menjadi panas dan kering. Xiao Qi, ini adalah pil obat untuk penyembuhan, harap berhati-hati untuk sementara waktu. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Xiao Qi. Xiao Yan jelas sangat mengkhawatirkan Xiao Qi. Xiao Qi tidak berbicara, dan dengan pergantian semangat juangnya, lapisan api yang redup dan sunyi terpancar dari permukaan tubuhnya. Apakah kamu, Tian Huo? Xiao Yan melihat api yang muncul di tubuh Xiao Qi dan bertanya dengan heran. Xiao Qi mengangguk, ini adalah Tian Huo, Tian Yaoyan, yang menempati peringkat ke-21 dalam daftar Tian Huo. Itu memiliki efek jera tertentu pada monster yang kekuatannya lebih rendah dari miliknya. Xiao Qi memperkenalkan Xiao Yan. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Qi juga memiliki api langit. Tanpa diduga, mereka menghadapi bencana alam seperti itu tepat setelah melarikan diri, dan keduanya tinggal di dalam gua dengan gugup, menunggu gerombolan binatang itu lewat.